Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 4, di subtema 3 dan pembelajaran akhir. Nah, diharapkan hari ini kita selesai tema 4 ya. Jadi, sebelum memasuki tema 5, kita akan melaksanakan penilaian harian. Oke, kita hari ini melanjut ke pembelajarannya ke subtema 3, pembelajaran 5. Nah, dua pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dibuka halaman 125. Pembelajaran 5. Aku tahu ini. Oke. Silakan disiapkan dibuka bukunya. Sudah. Sudah? Nah, sekarang kita akan mengenal kembali salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dan memiliki peranan penting untuk kehidupan kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu seorang kepala desa, seorang dokter, ada yang menghasilkan barang seperti nelayan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengenal salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya. Di sini Pak Diden bertanya, ketika kita menggunakan baju, pernah terpikir nggak bagaimana prosesnya sampai jadi sebuah pakaian yang kita kenakan sekarang? Ada yang pernah terpikir nggak? Ada pernah terpikir nggak bagaimana prosesnya? Perjalanannya atau prosesnya itu tidak sebentar ya. Dari mulai ada beberapa tahapan proses pembuatan pakaian dan melibatkan beberapa jenis pekerja yang melibatkan dalam proses pembuatan sebuah pakaian. Nah, di halaman 125 teman-teman, di situ ada gambar proses pembuatan kain dan baju. Nah, kita mengamati dengan cara memperhatikan gambar. Setelah itu, nanti Pak Diden minta teman-teman untuk menilai atau mempresentasikan atau memberikan penjelasan bagaimana proses tersebut terjadi. Paham ya? Nah, Pak Diden kasih waktu sekitar 2 menit untuk teman-teman melihat, mengamati sekaligus melakukan pemikiran seperti apa sih gambar ini. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Paham ya, teman-teman? Paham tidak? Oke, sekarang Pak Deden kasih waktu 2 menit untuk kalian melakukan pengamatan dengan mengamati gambar tersebut dari sekarang. Silakan. Satu menit ya untuk melakukan. Kalau yang itu saya tahu tuh, kalau yang pilot itu harus di pengadilan itu.
Hello. Oke, selesai teman-teman untuk pengamatannya. Sudah 3 Oke, kali. coba sekarang. Pak Diden minta yang pertama Rasika terlebih dahulu. Coba Rasika jelaskan proses pembuatan kain dan baju. Mulai dari mana dan seperti apa? Ceritakan sama Rasika. Pertama, bunga kapas diambil dari pohon kapas. Nah, Rasika mohon maaf Rasika, kameranya diaktifkan. Oke, diaktifkan kameranya sekaligus dengan speakernya. Ya, silakan dilanjutkan. Rasika. Lalu kapas dipintal oleh pemintal kapas menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Lalu Lalu apa? Oke, Rasika. Pak tidak suaranya aku nggak ada sih. Oke, Rasika tidak bisa melanjutkan. Nih, Pak Diden minta selanjutnya Azam. Coba ceritakan Azam melalui pengamatan Azam tadi seperti apa, mulainya dari mana dan bagaimana, coba ceritakan. Pertama mulainya dari bunga kapas. Lalu dari bunga kapas lalu dari bunga kapas dikasih ke memintal kapas. Kapasnya dipintal jadi benang. Dari benang ditenun kainnya. Ditenun benangnya, terus jadilah kain. Habis kainnya udah jadi, dibuat pola baju. Habis udah dibuat pola baju, dijahit bajunya jadi deh. Oke, selanjutnya ada yang lain. Coba sekarang yang Putri, selanjutnya Pak Diden minta Dara. Coba Dara bacakan hasil pengamatan Dara dari gambar tersebut. Mula-mula dari bunga kapas, lalu memintal kapas, lalu menjadi benang, lalu dibuat untuk menenun kain, lalu jadilah kain. Lalu kain dibuat menjadi pola baju, lalu dijahit dan menjadi baju. Oke, bagus, good job ya. Tapi Pak Deden minta masih ada yang menutup kameranya. Oke, Pak Deden minta semuanya diaktifkan. Ya, diaktifkan sekali lagi yang kameranya masih tertutup, diaktifkan. Zizi, Wilham, Syafil, Faris, Fahri, Rosid, Dina, dan Medina. Oke, selanjutnya coba Pak Deden minta Zizi untuk melaporkan hasil pengamatannya. Ya, Zizi. Dari bunga kapas, habis itu memintal kapas jadi benang, habis itu menenun kain, dijadiin kain, membuat pola baju, dan menjahit baju, dan menjadi baju. Oke, terakhir Rosid, coba Rosid ceritakan apa yang hasil Rosid pengamatan Rosid. Oke, dari bunga kapas, habis itu memintal kapas, habis itu benang, habis itu menenun kain, habis itu kain, habis itu membuat pola baju, habis itu menjahit baju,
habis itu baju udah. Oke, jadi hampir sama ya. Hampir mirip, prosesnya hanya perbedaan dalam penjelasan saja. Oke, dari gambar tersebut kita sudah terbayang ya, baju kita yang sering kita gunakan sehari-hari itu prosesnya sangat panjang dan melibatkan beberapa orang. Dari mulai bahan dasar baju itu berasal dari kapas. Kapas itu dari mana sih hasil awalnya? Dari pohon. Kalau bahasa orang daerah, orang Sunda, pohon randu, pohon kapas ya, yang sekarang sudah jarang sekali pohon tersebut. Jadi pohon randu atau pohon kapas itu ketika sudah tua, sudah waktunya dipetik. Nah, diambil kapasnya tuh, berbentuk kapas-kapas berwarna putih. Jika kalian sering main ke daerah IPB, Bogor, kadang kalau emang waktunya sudah berbunga atau berbuah pohon randu atau pohon kapas, sering berterbangan tuh yang semacam kapas-kapas kecil ya. Dari kapas tersebut pernah mengalami ke daerah Bogor? Pernah melihat? Tapi di IPB. Iya, di IPB itu. Ya, itu di IPB ya. Nah, dari pohon kapas yang sudah diambil kapasnya, kemudian dipintal oleh pemintal kapas. Jadi dipintal itu, kapas-kapas itu dibuat menjadi benang-benang yang disambungkan dari buntalan kapas tersebut menjadi sebuah benang dipintal. Nah, setelah oleh pemintal itu dijadikan benang, beragam benang, kemudian benang tersebut diberikan kepada penenun. Untuk apa? Untuk ditenun. Jadi aneka jenis warna benang ditenun itu dibentuk menjadi sebuah kain. Nah, oleh penenun itu benang-benang tersebut berubah bentuk menjadi sebuah kain. Kalau kapas oleh pemintal menjadi sebuah benang. Benang-benang tersebut diberikan kepada penenun untuk dijadikan lembaran-lembaran kain. Nah, itu udah jadi belum? Sebuah baju? Belum. Nah, dari kain tersebut, gulungan-gulungan kain yang beraneka jenis warna tersebut, kemudian dipindahkan atau diambil alih oleh para pembuat pola pakaian. Wah, sekarang ini kita membuat pola pakaian sekolah TGIS. Anak-anak seperti apa polanya? Dibentuk, digambar, digunting, dipola sehingga menjadi sebuah pakaian-pakaian. Setiap pola itu terjadi, sudah terbentuk, lalu digunting. Setelah itu oleh penjahit, bukan penjahat ya, ingat bukan penjahat ya, penjahit, pola pakaian itu dijahit, disambung, maka jadilah sebuah pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Yanu, Ica, Seril, Azam, yang kalian kenakan ini adalah semuanya berasal dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dibuat pola oleh pembuat pola dan dijahit oleh penjahit dan jadilah sebuah baju. Panjang apa sebentar tuh prosesnya? Panjang prosesnya. Maka kita harus menghargai pakaian yang kita punya dengan cara merawatnya, menggunakan dengan sewajarnya, dan tidak berlebihan. Misal begini, jangan sampai gini, contoh ya, Keanu, dibeliin Bunanya baju, dipakai sekali, Buna nggak mau gak enakan, buang, ganti, beli yang baru. Waduh, gampang bilang mah, tapi kan kasihan ya. Atau Dara nih, cuman lecet dikit, cuman robek dikit, ngambek marah-marah sama mamanya. Mama nggak mau pakai kerudung ini, kerudungnya udah jelek, udah bulukan, udah nggak mau, buang. Nggak boleh begitu. Atau Azam, kalau sudah pakai baju, main lempar aja kemana gitu, nggak dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci. Sampai berhari-hari pakaian itu menjadi bau dan berjamur. Itu contoh yang tidak menghargai sebuah pakaian, ya.
Dan jika pakaian tersebut sudah kecil atau sudah tidak terpakai dengan ukuran badan kita, itu boleh kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Paham ya? Jadi tahu bagaimana proses pembuatan pakaian. Jadi kita harus bisa menghargai pakaian yang kita miliki, dan yang paling utama pakaian yang harus kita kenakan itu menutupi aurat. Bagus boleh, kalau terbuka nggak bagus. Ya, mahal boleh, tapi kalau tidak bermanfaat bagi tubuh kita kurang bagus. Oke, paham ya? Nah, sekarang dibuka halaman 126. 126 ada 4 atau 3 poin pertanyaan. Kalau tadi menceritakan, nah yang sebagian yang belum dapat menceritakan, tugasnya adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di buku kalian. Oke, yang 126 sudah dibuka? Sudah? Oke, selanjutnya nomor pertanyaan pertama, Kianu, silakan jawab. Pertanyaan pertama, Kianu. Oke. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. 1. Alat tenun. Alat tenun bukan mesin. 2. Alat pintal. 3. Mesin jahit. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Jenis teknologinya ya. Ingat, jenis teknologi itu ada 2. Teknologi sederhana dan teknologi modern. Kalau teknologi sederhana itu teknologi yang sebagian besar menggunakan tenaga manusia sehingga membutuhkan proses lama. Nah, kalau teknologi modern itu cenderung menggunakan teknologi mesin yang canggih. Jadi tenaga manusia tidak begitu digunakan, hanya untuk mengoperasikan mesinnya saja. Jadi dalam proses pembuatan pakaian di sini menggunakan teknologi apa, teman-teman? Teknologi sederhana. Ya. Alat tenunnya menggunakan kaki, menggunakan tangan, meminta juga pakai gulungan-gulungan seperti itu, tidak menggunakan mesin, ya. Jadi teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana. Mesin-mesinnya mesin-mesin tradisional menggunakan tenaga manusia. Dan biasanya kalau kain-kain batik yang menggunakan teknologi sederhana itu cenderung lebih mahal karena proses yang lama dan menggunakan handmade atau produksi tangan manusia secara langsung. Selanjutnya nomor 2. Ica nomor 2, silakan. Ica nomor 2, Ica, dibaca Ica. Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Oke, gimana prosesnya? Yang pertama, bunga kapas. Bunga kapasnya diambil, lalu kalau sudah jadi ditenun kainnya, lalu jadilah kain. Lalu kainnya dibuat pola baju, lalu dijahit bajunya, lalu jadilah baju. Oke, sudah? Sudah. Ada yang bisa menceritakan kembali? Pak Diden minta Dina. Pak Diden minta Dina untuk menceritakan. Nomor 2, jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Oke, Dina. Dina ada? Dina. Oke, Dina mungkin belum siap ya, tidak bisa mendengar suara Pak Diden. Selanjutnya Medina. Medina ada di sana? Halo Medina. Silakan dibuka atau diaktifkan speakernya Medina. Halo.
Medina. Oke, selanjutnya karena Dina tidak ada respon, kembali ke Syakwil. Belum siap. Belum siap. Oke. Stella, silakan nomor 2. Tadi Ica sudah memberikan jawaban. Sekarang Stella. Jawaban Stella seperti apa? Ya, Stella, mana suaranya? Jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Gimana prosesnya? Prosesnya dari bunga kapas dan mentalnya bunga kapas dan Aku gambarnya. bunga kapas dan di kapas lalu menjadi benang menjadi ditenun sampai menjadi kain membuat pola baju dan menjahit baju dan jadilah baju. Oke. Bagus ya, sudah memberikan penjelasan. Selanjutnya terakhir. Jadi proses pembuatan baju seperti gambar di atas itu prosesnya lumayan agak panjang ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kapas yang sudah dipetik kemudian diambil kapasnya dengan cara dipintal ya, atau dalam bahasa produksinya di spinning, dipintal sehingga menjadi sebuah benang. Setelah menjadi benang, maka benang-benang tersebut diproses oleh para penenun ya, penenun. Nah, alat tenun yang ada pada gambar tersebut adalah alat tenun tradisional ya, namanya gedokan ya. Gedokan biasanya daerah-daerah pedesaan, orang-orang pedesaan yang biasanya ibu-ibu yang sudah tua yang bisa menggunakan alat tersebut. Yang bernama gedokan menjadi sebuah lembaran-lembaran kain. Nah, setelah dari benang dibawa oleh pemintal, terus dari pemintal itu menjadi sebuah benang kemudian ke bagian penenun menjadi sebuah lembaran kain, maka kain-kain tersebut dibawa ke penjahit. Nah, oleh penjahit tidak langsung dijahit, tapi dibuat pola dulu, pola gambar dulu. Kita penjahit itu akan membuat pakaian apa sih? Kemeja kah, kaos kah, jaket kah, dan sebagainya. Setelah dipola, digunting, maka penjahit tersebut menjahit pakaian-pakaian tersebut. Nggak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Tidak ada Ada suaranya. ada suaranya ada. Oke. Jadi dari penenun itu benang tersebut, kain-kain tersebut dibawa ke penjahit. Penjahit itu dibikin pola tersebut, digambar pola pakaian yang akan dibuat. Setelah itu digunting. Setelah digunting lalu dijahit, maka jadilah sebuah pakaian yang siap digunakan. Jadi prosesnya lumayan ya. Dari kapas menjadi benang menjadi kain, kemudian dipola, digunting, kemudian dijahit, maka jadilah pakaian. Nah, kita biasanya hanya tinggal jadi ya teman-teman ya. Tinggal bilang ke ayah bunda kalian, ke mama papa kalian, "Pak, aku pengen baju Spiderman kayak Sakwil." Pakai baju Spiderman yang pakai penutup muka ya. Azam pengen pakai Azam pengen baju Superman. Wah, yang bisa terbang. Pas loncat dari atas tempat tidur, terbang tidak, jatuh iya ya. Ya, nyungsem ya.
Ada lagi baju-baju yang lain, ya. Tidur lagi. Dan terakhir, silakan nomor terakhir. Pak Diden minta Faris bukan Fahri. Faris nomor 3. Faris, silakan Faris. Dengan suara Pak Diden, Faris. Faris. Oke. Faris, suara Pak Diden terdengar? Fahri, coba Fahri, karena Faris tidak ada informasi. Fahri. Oke. Fahri. Oke. Pak Diden tawarkan siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 3. Silakan. Oke, Kianu silakan. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Atau produksi dalam kurung membuat baju. Apa? Dalam kurung membuat baju. Kedua, didistribusikan dalam kurung barang diantar. Ketiga, konsumen membeli dan memakai. Oke. Sudah. Oke, teman. Ada yang lain yang bisa menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Silakan. Ada 3 proses kegiatan. Ada 3 kegiatan ekonomi pada proses pembuatan kain tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah memintal. Memintal itu adalah proses sebuah kegiatan ekonomi, ya teman-teman ya. Memintal itu kegiatan ekonomi, ya artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi suatu aktivitas yang dapat menghasilkan sebuah barang atau jasa. Kalau memintal menghasilkan apa? Memintal menghasilkan apa? Barang atau jasa? Barang. Iya, benang itu sebuah barang. Jadi yang pertama proses kegiatan ekonominya adalah memintal kain, kapas, memintal kapas menjadi kain. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua adalah penenun. Penenun melakukan menggabungkan beberapa jenis benang dan warna benang menjadi sebuah kain. Produksi ya itu namanya ya. Memintal kapas menjadi sebuah kain benang itu produksi. Penenun produksi, dan terakhir kegiatan ekonominya adalah penjahit. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi dalam proses pembuatan baju. Apa saja? Satu yang pertama apa? Memintal kapas. Kapas. Yang kedua? Menenun kain. Yang ketiga? Penjahit baju. Ada 3 proses kegiatan ekonomi yang ada pada gambar tersebut. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? No. Pak Diden ingin tanya. Silakan yang bisa menjawab. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Ingat, menghargai baju itu bukan menghargai dengan rupiah, dengan jumlah-jumlah uang. Menghargai itu artinya cara mempraktekkan atau cara memelihara pakaian kita. Silakan, ada yang bisa jawab. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Dicuci. Dicuci, apalagi? Dijagain begini, bukan? Takut ada kucing masuk? Bukan, disetrika. Siapa yang bisa menjelaskan? Seperti apa? Ya, tunjuk tangan. Silakan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan. Silakan, Kianu, boleh. Silakan, Kianu. Cuci. Suaranya Kianu tidak terdengar, Pak Diden.
Pertama, dicuci. Terus, Kedua, terus, disetrika. terus. Tiga, dirawat dengan baik-baik. Oke, dirawat dengan baik-baik. Ada lagi? Silakan, Azam yang ingin memberikan pendapatnya. Azam, bagaimana cara kita menghargai pakaian? Sampai robek. Ya, jangan sampai. Oke, Jaganya. menjaganya. Jadi, bagaimana menghargai pakaian itu artinya bagaimana cara kita merawat pakaian agar pakaian tersebut benar-benar berguna untuk manusia atau kita ya. Ingat, yang pertama adalah kita mencari atau memakai pakaian yang sesuai dengan sopan santun. Ya, ingat pakaiannya tidak mencolok, tidak memperlihatkan aurat baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, ketika pakaian sudah kita dapatkan, yang pertama adalah menggunakan dengan sewajarnya dan sesuai dengan waktunya. Maksudnya kalau menggunakan pakaian dengan sewajarnya itu tidak berlebih-lebihan. Misal, Syakil sekali satu hari pakai baju 5 kali, kotor dikit lepas, ganti. Keringatan sedikit, ganti. Kena makanan sedikit, ganti. Itu kan boros penggunaannya, tidak sewajarnya. Ya minimal sewajarnya. Cuciin siapa ya? Terus yang ketiga, merawatnya itu dengan cara mencucinya. Mencucinya dengan, terkadang ada beberapa pakaian memiliki cara mencuci yang berbeda. Bisa berbahan dasar sutra. Dengan bahan dasar yang lain itu berbeda. Karena sutra itu lebih halus. Ya, ada yang boleh disetrika, ada yang tidak boleh disetrika, ada yang boleh dikucek pakai tangan, ada yang tidak boleh dikucek pakai tangan. Satu, mencucinya. Setelah mencucinya, kita menyetrikanya sehingga pakaian tersebut rapi. Dan terakhir adalah kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, menggunakan pakaian sesuai dengan tempatnya. Artinya, jangan sampai kalian salah kostum. Keanu mau berenang pakai baju koko. Sesuai tempat nggak? Tidak. Ya Sakil mau main futsal pakai sarung, pakai baju koko. Ya ada. Sesuai tempat nggak? Sesuai tempat nggak? Tidak sesuai tempat. Ada lagi Azam mau lari pagi pakai baju batik. Nah, tidak cocok kan? Jadi harus menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya. Kakak Seril misalnya mau ikut bundanya ke mall, ya, ke jalan-jalan ke Aeon, tapi menggunakan baju tidur, sesuai tidak? Tidak sesuai. Jadi sekali lagi menggunakan pakaian sewajarnya itu satu, tidak berlebihan, kedua menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya. Wilham mau main futsal, gunakan kostum jersey futsal yang sesuai. Misalnya, Sakil mau ngaji, jangan menggunakan pakaian Spiderman. Mau sholat pakaian Spiderman. Wilham mau sholat pakai pakaian Superman, mau terbang. Orang sholat pakai pakaian Superman, mau terbang ya. Ya lagi, Stella misalnya, Stella mau berenang pakai gamis lengkap, ya nggak mungkin ya, bukan nggak gamis. Iya, bukan nggak boleh pakai gamis, tapi memakai pakaian yang sesuai dengan tempatnya. Jadi itu ya teman-teman, kita harus menghargai pakaian, jangan sampai pakaian kita ada istilah pakaian nanti akan minta pertanggungjawaban, artinya kita membeli, tapi kita jarang kita gunakan, jarang kita kenakan. Kasihan pakaian, ya. Jadi ada istilah begini teman-teman. Kalau kita membeli satu, keluarkanlah satu. Maksudnya kalau kita pakaian kita bertambah satu, ada satu pakaian yang mesti kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, Pak Diden yakin teman-teman di sini pakaiannya banyak-banyak, bagus-bagus. Nah, sekiranya ada beberapa pakaian yang
jarang terpakai, sudah kecil atau sudah nggak mood lagi pakainya, udah nggak suka, jangan disimpan-simpan terus, tapi disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Banyak teman-teman kita, ya, banyak teman-teman kita di luar sana kesulitan mendapatkan pakaian. Kalau kita alhamdulillah ya, Ica tinggal bilang ke bundanya, ke mamanya, Bunda beli gamis warna hijau, Bunda beli gamis warna pink, tinggal beliin. Kanu juga sama. Bunda pengen baju ini, tinggal bilang, insya Allah ya. Tapi teman-teman kita yang kurang beruntung, jangankan untuk meminta, jangankan untuk membeli pakaian yang sesuai dengan keinginannya untuk kehidupan sehari-hari sulit. Jadi sekali lagi, jika ada pakaian yang lebih tidak terpakai, kumpulkan. Nanti suatu saat ada kegiatan santunan, kegiatan bakti sosial, bisa kalian sumbangkan pada orang-orang yang membutuhkan. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ada yang ingin ditanyakan tidak tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini? Paham. Nah, kalau tidak ada, sebagai review terakhir kegiatan pembelajaran kita kali ini, Pak Diden akan mengulang kembali atau ingin melihat fokus apakah kalian dan belajar hari ini. Coba Dara. Bahan dasar dari pakaian itu apa? Bunga kapas. Bukan bunga ya, semacam buahnya. Semacam kalau bunga itu bukan yang digunakan, jadi semacam ada buah randu. Ketika sudah tua keluar kapas. Kedua, sakil nih, Pak Diden belum dengar suara sakil nih. Sebutkan jenis pekerjaan yang melibatkan dalam proses sebuah pakaian. Polisi Tidur. masa dalam proses sebuah pakaian itu melibatkan beberapa orang pekerja. Jenis pekerjaan apa saja coba teman-teman? Petani. Yang pertama petani, betul ya, petani kapas. Ya. Pemintal kapas. Setelah petani kapas, pemintal kapas. Selanjutnya apa? Penenun kain. Dan kelima adalah penjahit. Jadi ada 4 pekerja yang melibatkan dalam sebuah proses pakaian. Oke, Seril. Teknologi yang digunakan, teknologi apa yang digunakan dalam proses pembuatan pakaian yang tadi pada gambar di buku kalian? Seril. Teknologi. Jelaskan teknologi yang digunakan. Seril. Pak Diden ingin dengan suara Seril. Iya. Jenis teknologinya apa, Seril? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Oke. Pokoknya Seril belum siap nih. Coba yang siap saja siapa? Oke? No. Apa Azam? Silakan Azam. Siap. Teknologi sederhana, artinya teknologi yang menggunakan peralatan tradisional, tidak menggunakan mesin. Dan terakhir, the last question, sebutkan kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju. Ada berapa jenis kegiatan ekonomi? 3. Yang pertama apa Ica? Benar, 3. Memintal kapas. Memintal kapas. Kedua? Kain. Penenun kain. Ketiga? Menjahit baju. Menjahit baju. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kegiatan belajar kita pada pembelajaran tema 4 kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan sebelum Pak Deden tutup? Ada yang ditanyakan? Nah, itu ya. Tidak. Kalau tidak ada, baiklah teman-teman semuanya, close your book, tutup buku kalian, put your pencil, ballpoint, simpan pen pensil atau pulpennya.
kita akan menutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Oke, teman-teman semuanya. Hadirin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.